pengantin yang sudah dirias alisnya agak dikerok sedikit air matanya, tidak dicukur habis, dikerok aja. Bagaimana hukumnya? Pengantin yang sholatnya dijamak karena sulit dirias kembali, jika harus dihapus untuk wudhu, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berhajat, misalnya ingin rumah cepat laku, kemudian puasa dengan puasa, boleh tidak? Pokoknya puasa ingin cepat terkabul hajatnya. Rumah mau cepat laku, kemudian dia puasa. Dua caranya. Yang pertama, saya bernazar kalau rumah ini laku, saya akan puasa. Pertama, saya bernazar kalau rumah ini laku, saya puasa sunat 3 hari misalnya. Itu namanya nazar. Boleh. Maka dalam kitab-kitab hadis, babun nuzur, bab nazar-nazar. Kalau rumah ini laku, saya kasih makan anak yatim 10 orang. Boleh. Artinya laku dulu baru tunaikan nazar. Nazar merubah yang sunat jadi wajib. Puasa sunat karena nazar berubah jadi wajib. Atau nazar sedekah. Cara yang kedua, bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat puasa sunatku lakukanlah rumah ini. Bisa. Ya Allah, berkat sedekahku buatlah rumahku ini laku. Boleh. Itu namanya doa tawassul amal soleh. Dalilnya mana? Dalilnya hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Ada 3 orang terjebak dalam gua. Tertutup pintu gua bergelinding batu. Tertutup. Yang pertama berdoa, ya Allah, berkat sedekahku bukakan pintu gua nih, terbuka. Yang kedua bertawassul, ya Allah, berkat baktiku ke emak ayahku bukakan pintu gua nih, terbuka. Yang ketiga bertawassul, ya Allah, berkat aku tak jadi berzina karena takut kepadamu, bukakan pintu gua nih, terbuka. Jadi 2 cara. Pertama bernazar, yang kedua bertawassul dengan amal soleh. Jelas? Kalau tuan memetik talas di tengah taman, kalau ada yang bilang tak jelas, berarti dia belum makan. Dua, saya bekerja bidang industri wedding. Wedding ini EO, event organizer nikah. Ada yang bagian pelaminan, ada bagian acara, ada catering, ada soleh pengantin. Sering hadir akad nikah. Tadi ada dibahas masalah nasab, wali nikah untuk anak perempuan. Bagaimana hukumnya kalau anak laki-laki saat ijab kabul tak pakai wali? Laki-laki tak ada walinya. Yang pakai wali itu perempuan. Ayah, tak ada ayah, atuk, tak ada atuk, abang, tak ada abang, adik laki-laki.
Tak ada adik laki-laki, abang ayah. Tak ada abang ayah, adik ayah laki-laki. Baru masuk Islam, ayahnya tak Islam, tak ada keluarganya Islam. Walinya wali hakim. Wali hakim Pak Kuah. Dalilnya fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Wali hakim namanya. Nikah untuk anak laki-laki ijab kabul, tapi ijab kabul selalu disebut saya nikahkan si fulan bin fulan. Apakah itu sah jika nama bapaknya disebut sementara misalnya dia hamil di luar nikah? Ini ada laki-laki berzina sama perempuan, hamil si perempuan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dinikahkan. Nikahnya sah. Nikah perempuan hamil sah. Maka Pak Kuah tak pernah bertanya sudah berapa bulan, karena itu bukan urusan Kuah. Nikahnya sah. Yang jadi masalah setelah anak lahir 4 konsekuensi. Pertama, anak ini tak boleh pakai bin bapaknya. Kenapa tak boleh pakai bin? Karena itu bukan anak dia. Darahnya sudah dites DNA ke Singapura, anak dia. Dalam Islam DNA tak laku. Ini anak saya Pak Ustadz, darahnya darah saya. Kau mencoblos sebelum hari H. Kertasnya tak diakui KPU. Karena dicoblos sebelum tanggal 27 November. Jelas? 2. Kalau ayah nih mati, anak nih tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 3. Kalau anak nih mati, ayah nih tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 4. Kalau anak perempuan nih gadis mau nikah, bapak ini tak bisa jadi wali karena tak ada hubungan nasab. Walinya siapa? Wali hakim Pak Kuah. Maka pagi-pagi itu pergi ke rumah Kuah habis subuh. Pak Kuah, itu bukan anakku, itu hamil duluan dulu, kata Pak Kuah. Udah selalu terjadi, bukan cuma kau. Tahu itu dah, kata Pak Kuah. Maka Pak Kuah itu nanti nikahkan. Aku nikahkan engkau dengan si fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Jangan salah 2 kali. 25 tahun yang lalu salah berzina, sekarang dinikahkan pula 2 kali salah. Pertanyaan ketiga, DP yang dibayarkan calon konsumen. Ku jual motor, aku belum ada duit Pak Ustadz, ku DP dulu 5 juta ya. Aku ambil DP 5 juta. Digunakan untuk booking vendor yang lain dan sebagian buat kebutuhan yang lain. Apakah halal? Duit DP yang ku pegang ini milik saya. Kalau jadi harga berapa? 100, tinggal bayar 95. Kalau tak jadi berarti batal jual beli. Perjanjian di pangkal cemana? Balikkan. Nah, balik berarti sama macam meminjam barang orang. Kalau barang pinjaman sampai waktunya balikkan. Pengantin yang sudah dirias, alisnya agak dikerok. Udah bagus diciptakan Allah bengkok, diluruskan. Yang ini naik kate, yang iko naik kate. Nah. Allah aja dia tak percaya, apalagi kamu. Dikerok sikit airnya. Tidak dicukur habis, dikerok aja. Bagaimana hukumnya? Hadisnya riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahul washimat. Allah melaknat perempuan tukang buat tato. Wal mutashimat,
minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, membakar alis. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi, memotong. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah. Suntik iko, suntik iko, suntik iko, suntik iko, suntik iko, suntik iko, suntik iko. Haram. Ini laknat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau alisnya tumbuh tak normal, membuatnya menjadi normal, boleh. Yang sudah normal di otak-atik tak boleh. Tumbuh alis tu pup, bulu sodon, dicukur yang tak normal nih normal, boleh. Gigi yang sudah bagus jangan dia otak-atik. Tumbuh gigi tak normal, dia senyum kita pingsan, pergi ke dentis lalu dipasang kawat, boleh mengembalikan yang tak normal menjadi normal. Yang sudah normal di otak-atik tak boleh, hanya untuk gaya-gaya. Wal mughayyirat, merubah ciptaan lil husni, untuk cantik-cantik tak boleh. Itulah penyakit orang sekarang. Pengantin yang sholatnya di jamak karena sulit dirias kembali, jika harus dihapus untuk wudhu, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Pengantin sudah dirias, lalu kemudian sholatnya di jamak karena takut kalau kena air wudhu makeup hilang, nampak muka asli. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Semua serba kepalsuan. Alis palsu, bibir palsu, muka palsu. Pas malam pertama dibuka, nampak bentuk asli. Jangan awali hubungan dengan kepalsuan. Bersikaplah apa adanya. Membohongi calon suami, membohongi keluarga, membohongi tamu. Salat zuhur jam 12.15. Dah habis jam 12.15, pasang makeup sewajarnya biasa, duduk di pelaminan. Salat, terima tamu jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. 4 jam terima tamu. Barakallahu lakum, 4 jam. Habis itu sholat asar. Tak ada alasan jamak, karena bukan darurat tingkat tinggi. Sakit, kencing menetes tak berhenti, di rumah sakit pakai kabel, dipasang kabel di senapang angin itu. Darurat tingkat tinggi, boleh dijamak. 1 hari 3 kali sholat. Zuhur jamak dengan asar, tapi tidak qasar karena tak musafir. Syarat musafir mesti, syarat qasar mesti musafir 88, sekian kilo. Kalau tidak ada musafir, jamak saja, darurat tingkat tinggi. Tapi kalau tidak darurat, jangan main-mainkan ini agama. Dokter mengoperasi jam 11, 5 jam keluar dari ruang operasi. 12, 1, 2, 3, 4, zuhur dah lewat. Nanti dia jamak zuhur dengan asar, jamak takhir. Dia sedang mengoperasi, azan, Allahu Akbar, pergi dia sholat, mati orang ni. Darurat tingkat tinggi. Jangan main-mainkan agama. Pengantin-pengantin baru. Ibu saya bilang dia merasa punya utang sama saudara jauhnya. Saudara jauhnya kami nggak tahu tinggal di mana. Terakhir ketemu sekitar tahun 80-an. Udah 44 tahun yang lalu. Yang jadi pertanyaan,
Bolehkan hutang dalam bentuk uang itu dibayarkan menjadi sedekah? Karena kami tak tahu di mana saudara itu tinggal. Apa hukum bayar hutang? Wajib. Apa hukum bersedekah? Sunat. Tak bisa yang wajib dibayar dengan sunat. Jadi macam mana cara membayarnya? Bayarlah menurut kadar duit itu tahun 80. Berapa hutang dia? 100.000. Tahun 80, 100.000 itu berapa harga emas? 100.000 itu 1 gram. Tahun 80 berarti tahun 2024 1 gram. Berarti berapa tuh? 1.100.000. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. Bayarnya bukan 100.000, bayarnya 1 juta. Kemana dibayarkan? Dibayarkan ke keluarganya. Keluarga tak tahu, habis sudah disapu angin puting beliau. Diserahkan ke masalih ammah, kepentingan umum, ke masjid, ke panti, ke pesantren, ke masjid Al-Ihsan. Ada pembangunan Al-Ihsan. Mana? Apa yang sedang dibangun? Nah, datang. Assalamualaikum pengurus Al-Ihsan, ini ada duit 1 juta, 1 gram hutang tahun 80-an, kami serahkan untuk bayar hutang. Akadnya bukan infak sodakoh, tapi akadnya bayar hutang. Kalau boleh, apakah bisa sedekah itu dalam bentuk beras? Dalam bentuk duit. Karena dalam bentuk beras, beras akan dijual jadi duit. Kasih beras, dijualnya beras itu harganya murah, karena orang perlu duit. Kasih beras ke masjid, orang masjid akan jual beras. Kita akan mau beli semen, mana bisa semen ganti beras? Kita bawa beras itu ke tempat semen, barter. Kata orang semen, beras masih banyak dapur, kata dia. Maka kasih duit. Akadnya bukan sedekah, akadnya bayar hutang. Tolong tanyakan dengan ustadz-ustadz di sana, apakah uang bagi hasil bank syariah itu termasuk riba? Bank Riau Kepri Syariah. Bank Riau Kepri Syariah ini ada DPS, Dewan Penasehat Syariah. 3 orang di Provinsi Riau, Dewan Penasehat Syariah. Ahli-ahli, doktor-doktor, ulama-ulama bidang fikih, DPS. DPS ini dapat fatwa lagi dari pusat, namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Semua bank syariah di Indonesia, BRI Syariah, Mandiri Syariah, BSI, Bank Riau Kepri Syariah, HSBC Syariah, BCSA Syariah, tidak boleh buka cabang kalau tidak ada Dewan Syariah. Maka semua produknya mudharabah bagi hasil, murabahah permodalan, wakalah mewakilkan, maka semua produk bank syariah halal. Kalau nanti bapak ibu dipanggil sama BRK Syariah, ini bagi hasil, terimalah, halal. Saya tak mau terima, kasih ke saya. Nanti akan saya serahkan ke pesantren Nurul Azhar di Simpang Bingung, belok kiri sebelum TPU Kopit. Di situ ada sekolah gratis. Pembinanya Ustadz Abdul Somad, dipimpin oleh Ustadz Hanafi. Ketua yayasannya Ustadz Al-Nabtinar yang tadi memberikan kata sambutan. Setahun 25 anak, 4 tahun 100 anak, 6 tahun 150, gratis, tes. Jadi kalau bapak ibu masukkan duit, itu semua dipakai. Termasuklah ceramah hari ini, diupload ke channel Tabung Wakaf Umat. Semua hasilnya masuk ke yayasan, beli gula, minum teh pagi, beli beras, beli minyak, listrik, gaji guru,
untuk pesantren Nurul Azhar. Tapi yang gratis cuma 25, yang lain berbayar subsidi silang. Tapi tak nampak mana yang berbayar sama mana yang tak berbayar. Jangan nanti sampai ke sana nampak yang loyo itu tak berbayar. Karena kami tak mau anak-anak ini diejek, miskin, susah, melarat. Yang tahu itu hanya admin saja. Doakan supaya pesantren Nurul Azhar ini berkembang. Habis Leton, jembatan, terus ke Simpang Bingung. Nah, jangan lagi bingung-bingung, belok kiri. Sebelum TPU Kopit, nampak tiang pagar gedungnya bagus, singgah sebelah kanan. Semua orang asal sampai ke Nurul Azhar tuh berdecak kagum macam menengok kucing Anggora. Ada satu bapak-bapak belum masuk ke dalam, baru menengok pagarnya, langsung mewakafkan tanah 2 hektar. Saya terkagum dengan ini. Saya wakafkan tanah 2 hektar. Ada juga orang begitu menengok, saya wakafkan tanah. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Kalau mau wakafkan tanah, tanah yang tahu saja. Tanah kita, jangan tanah orang. Ada lagi Ustaz Al-Naf? Cukup. Ya, itulah kaji kita siang ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah Masjid Paripurna Al-Ihsan, kita ini masih masuk Pekanbaru, Kelurahan Tebing Tinggi Okura. Ini adalah dokek-dokek Jepang. Okura. Tapi Jepang kok angin ya. Masjidnya cantik, keramik, pakai AC, karpetnya bagus. Mudah-mudahan masjid ini tetap terlaksana sholat berjamaah. Itu yang dapat kami sampaikan. Jaga persaudaraan, jaga persatuan. Masjid ini sudah dapat jatah 20 jam bersama Ustadz Somad, sebulan 7 titik. Sebelum Jumat 2, khutbah Jumat, tanya jawab, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh. Masjid ini dapat 2 titik, khutbah Jumat dan tanya jawab setelah Jumat. Inilah masjid yang terhebat bulan Desember. Mudah-mudahan apa namanya Pak? Tentang kurban. Boleh tidak panitia kurban mengambil daging kurban untuk dimasak panitia sebelum daging kurban dibagikan? Kenapa tak dikasih ke saya? Videonya sudah berserak-serak. Saya ulang balik, no problem. Ini daging kurban sapi, kambing, kobau. Lalu kemudian datang panitia, diambil setumpuk, ambil cincang, potong, makan sebelum acara. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Yang dimakan nih punya siapa? Enggak jelas kepemilikannya karena daging belum dibagi. Itulah kojo kami selama itu Pak Ustaz. Makan haram. Oke, istighfar banyak-banyak, minta ampun pada Allah. Nah, yang paling kuat istighfar itu paling banyak makan daging dipotong. Oke, sekarang kita bahas bagaimana solusinya. Solusinya untuk Idul Adha tahun 2025 begini caranya. Ini pemilik sapi nomor 1. 7 orang kan? Bapak Pulan, 7 orang. Pak, kami minta jatah Bapak itu 5 kilo, mau kami potong pagi untuk sarapan ya Pak. Kata yang 7 orang ini, ambillah. Izin ya Pak? Izin. Ambillah 5 kilo, dimasaklah. Ada satu yang tak setuju, saya nggak setuju. Nggak ambillah golok tu. Izin ya Pak? Iyalah. Dimasaklah yang 5 kilo itu halal.
Jangan ambil tulang masuk, ambil kepala masuk, ambil ekor masuk. Panitia rapatkan dulu, rapat panitia. Jangan jadikan kepala, tulang, kaki, kulit sebagai upah. Dah, kita rapat. Tukang potong dikasih 50.000 satu kepala. Misal Bapak tukang potong, tukang jagal, ya. Cemana kalau Bapak kami kasih satu kepala 50.000? Kata tukang potong, bisa. Kepala sapi satu, kepala waang cek. Janganlah gitu, Pak. Jadi berapa Bapak mau? 100. Ayo 100. Tukang potong kasih 100. Nah, 5 orang grup untuk tukang kulit dengan cincang. 5 orang, kalian satu sapi, mampu. Per orang 50.000 ya. Ayah 50, berarti 250. Tambah tukang potong 350. Harga sapi iuran per orang 2.500.000. Tambah uang potong uang itu tadi, maka Bapak Ibu untuk sapi tahun ini 2.500.000 tambah 100.000 biaya operasional, daripada nanti panitia itu mengambil daging, mengambil kulit, mengambil kepala, mengambil ekor. Siap dibayar sekian, siap masuk jadi panitia. Tidak siap, tidak, jangan masuk, merusak ibadah. Tanggung jawab panitia di hadapan Allah SWT. Satu potong daging masuk ke dalam perut, berubah menjadi api neraka, yaghli fil butun, mendidih dalam perut, kaghalhil hamim, macam air yang menggelegak. Satu sendok kuah sup masuk ke dalam mulut, berubah jadi setetes darah, masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otak jadi jahat gara-gara darah haram. Otak inilah yang menjadi otak penjahat. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Orang-orang yang berkorban ini tak mau tahu, asal udah akad, dah. Kemarin ku tengok daging kau, tulangnya, kepalanya diambil. Biarlah, itu namanya membiarkan orang makan haram. Nahi mungkar wajib ditegakkan. Rekam ini, minta ke panitia, kasihkan kau yang suka ngambil tulang, ambil kepala. Akan datang perbaiki sistem berkurban kita. Itulah guna kita mengaji. Yang lalu-lalu apa boleh buat. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah dosa kita, insyaallah. Kenapa Ustadz semangat berapi-api ini? Ini bukan semangat berapi-api, belum makan. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik, ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, mak ayah kami, wali auladina, anak keturunan kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali jama'atina, semua yang hadir pada siang ini, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Okura, jadikan Pekanbaru, jadikan Riau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu sudah datang hari Jumat, mudah-mudahan udah masak,
Jangan sampai suaminya balik tak ada, mengamuk. Kenapa tak ada? Gara-gara Ustadz Somad. Nah, aku pula ya. Karena terima kasih bapak-bapak yang sudah meluangkan waktu. Kita tidak berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan penghargaan paling manis kita ulurkan kepada Al Ustaz Abdul Somad.